Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di dalam kuliah hari ini ya. Kita akan mendiskusikan menindaklanjuti tentang pengujian akun atau saldo ya. Akun khususnya saldo ekuitas yang disebut saldo modal. Jadi orang sering sekali ya mengatakan ekuitas. Kalau orang akuntansi paham ekuitas itu modal, tapi orang di luar akuntansi mengatakan ekuitas itu mungkin pemahamannya akan berbeda. Apa yang dimaksud modal di sini bisa beraneka ragam. Kalau di dalam perusahaan PT maka di situ adalah saham modalnya. Tapi kalau di perusahaan yang belum PT maka modal itu belum disebut andil, itu belum bentuk saham-saham. Nah, definisi modal di sini adalah saham yang disetorkan ya. Nah, itu modal. Maka kita harus menguji juga di dalam audit kita, membuktikan benar nggak modal yang ada di perusahaan itu ya. Kemudian mungkin ada tambahan atau berkurang terhadap modal itu. Tujuannya apa? Kita akan menguji modal sama, tentunya akan apa? Membuktikan tentang pernyataan manajemen ya. Saya sekali-kali setiap ketemu kita selalu mengatakan membuktikan pernyataan manajemen. Ini teman-teman auditor, orang akuntansi pasti paham. Apa sih pernyataan manajemen? Selalu saya ulang-ulang. Ya, pernyataan manajemen itu sederhana sekali. Laporan keuangan itu wujud pernyataan manajemen. Karena apa? Itu dari kegiatan aktivitas manajemen. Ya, maka setelah direkam dalam catatan akan menghasilkan ringkasan yang disebut laporan keuangan. Itulah yang disebut pernyataan manajemen. Ya, dia mengatakan, "Loh, saya punya kas sekian, saya punya ini sekian, saya punya modal sekian atau ekuitas sekian." Maka itu akan kita uji tentang apa? Ketika kaitannya dengan ekuitas atau saham atau modal, maka kita akan uji tentang pernyataannya. Tentang apa? Keterjadiannya ya. Keterjadiannya. Benar nggak terjadi adanya modal masuk ke perusahaan? Dari mana? Tanggal berapa? Itu keterjadian. Yang kedua, kelengkapan ekuitas. Dokumennya lengkap atau tidak? Ketika pernah terjadi, maka dokumennya apa saja? Nah, yang berikutnya apa lagi? Ya kita uji juga. Oh, tadi di situ kepemilikan modal sekian lah. Ada enggak modal itu yang sudah mungkin dipindah tangankan? Ya lah. Kalau dipindah tangankan maka itu haknya akan berkurang. Ya lah. Maka modal itu kita buktikan sudah dipindah tangankan sebagian atau malah justru utuh atau nambah. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Yang berikutnya adalah tentang mengujikan alokasi modal atau ekuitas. Ya, benar enggak cara menghitungnya, mengelompokkannya. Yang berikutnya tentunya menyajikan dan mengungkapkan. Ini tujuan audit. Tentu menyatakan benar sih manajemen punya modal sekian, harus kita uji di situ. Maka berikutnya apa langkahnya? Ya tentu kita sudah selalu, tadi sudah saya katakan, kemarin sudah saya katakan, program auditnya apa? Nah, karena ini terkait dengan modal atau ekuitas, maka ada programnya sama, yaitu prosedur awal. Apa yang di prosedur awal? Ya selalu kita ingat yang terkait dengan modal, terkait dengan ekuitas, maka dokumen-dokumen itu harus dikumpulkan. Ya ta? Kalau itu setoran dari pemegang saham, dokumennya apa? Kalau itu ada modal yang dipindah tangankan, dokumennya apa? Itu harus lengkap. Berikutnya apa? Ya, membuat analisis terhadap modal. Ini sangat sederhana. Jadi akun modal ini sebenarnya ya akun tapi tidak terlalu banyak mutasinya. Ya, dengan beda dengan misalnya persediaan, piutang, katakan penjualan beda. Kalau modal itu ada tapi transaksinya cenderung sedikit sehingga untuk mengauditnya tidak butuh terlalu lama. Dokumennya apa saja kita analis ya, bandingkan dengan kemarin dengan sekarang, bandingkan dengan yang lain. Itu bisa saja. Kalau sudah, kita lihat saldo modal di neraca berapa, kita lihat ke buku besar, benar, kita lacak lagi ke jurnal ada, kita buktikan ke transaksinya, ini yang disebut transaksi rinci. Nah, saya kira untuk modal itu tidak terlalu banyak mutasi, maka bisa diaudit secara keseluruhan dan butuh waktu cepat itu ya teman-teman semua. Nah, kalau sudah oke, yakin, kita lanjut. Saldo-saldo kita membuktikan aja lah, ini sebagai daya dukung. Bahwa saldonya benar atau tidak kita jumlahkan kembali setiap catatan yang mendukung modal. Kita uji kembali. Nah, kalau sudah lakukan pemeriksaan dalam penyajiannya sudah benar atau tidak. Tadi modal itu sekian, tapi ternyata ada yang sudah dipindah tangankan. Nah, berarti itu harus
koreksi, penyajian tidak benar. Tapi kalau sudah tidak ada yang pindah tangan kan dan utuh, penyajian sudah benar sesuai apa? Standar akuntansi keuangannya. Kalau toh ada yang beda temuan yang tidak perlu jurnal koreksi, maka cukup diungkapkan dalam catatan laporan keuangan terhadap ekuitas. Tapi kalau butuh jurnal koreksi, lakukan. Buatlah jurnal koreksi dan diskusikan dengan manajemen untuk mendapat keputusan dikoreksi atau tidak. Itu tugas auditor di dalam memeriksa komponen ekuitas atau modal. Saya kira untuk pandangan-pandangan tentang atau pembelajaran tentang modal itu sudah cukup banyak. Mungkin nanti teman-teman bisa kita lanjut diskusi di offline atau online, atau mungkin bisa Google Classroom, bisa WA. Silahkan nanti teman-teman bisa selalu berkomunikasi dengan kami, bisa lakukan di mana saja. Oke, saya kira untuk hari ini tentang pengujian terhadap ekuitas atau modal cukup kita sampai di sini, dan kita lanjut untuk pembahasan periode yang akan datang dengan materi pengujian saldo yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.